Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alexander Gurnowo. Sebelah kiri saya Heru Prakoso Sosro Hamijoyo. Saya Indra Kusuma Hussein. Kami dari mahasiswa program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kami membuat video ini adalah sebagai bagian dari penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu, kami akan mencoba menjelaskan, memberikan gambaran secara singkat apa yang sudah kami tuangkan dalam karya ilmiah kami, mengapa kami memilih topik Good Corporate Governance melalui teori sistem hukum, yang itu akan coba disampaikan oleh Pak Indra nanti, lalu kemudian mengenai GCG dalam aspek perusahaan yang juga akan disampaikan oleh Pak Heru, dan saya sendiri akan coba menjelaskan dan menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip GCG itu dapat mencegah adanya tindak pidana korupsi. Langsung saja Pak Indra, kami serahkan penjelasannya mengenai teori sistem hukum. Tema yang akan kita angkat dalam video ini adalah Good Corporate Governance pada BUMN dalam analisis teori sistem hukum. Nah, pertama kita akan melihat dari teori hukumnya dulu, di mana kita memakai teori hukum dari seorang ahli hukum, Lawrence M. Friedman, dalam legal system theory, di mana teori sistem hukum itu dia membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah legal substance, yang kedua adalah legal structure, dan yang ketiga adalah legal culture. Untuk legal substance ini adalah satu aturan atau norma yang merupakan perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum. Mungkin saya bisa ambil contoh seperti pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda. Nah, itu mungkin sebagai salah contoh legal structure. Yang kedua adalah legal structure. Legal structure merupakan institusional dari entitas hukum. Ini mungkin bahasa Indonesia legal structure adalah struktur hukum ya. Sebagai contohnya adalah struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia. Yang terdiri dari pengadilan tingkat pertama, banding, dan pengadilan tingkat kasasi, dan jumlah hakim serta integritas dalam sistem tersebut. Dan yang terakhir yang mungkin nanti akan kita kupas di sini adalah legal culture. Legal culture adalah budaya hukum, di mana budaya hukum itu adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Nah, ini yang ketiga ini yang legal culture atau budaya hukumnya akan mungkin kita bahas lebih dalam, menyangkut dengan good corporate governance. Begitu Pak Heru, bagaimana coba tanggapan Pak Heru mengenai ini? Baik Pak Indra, saya sependapat dengan yang Pak Indra sampaikan tadi, bahwa good corporate governance pada BUMN dapat dianalisa menggunakan teori sistem hukum Friedman tersebut. Kita bisa lihat bahwa legal substance, legal structure, dan legal culture yang disampaikan tadi sudah memenuhi dari apa yang akan kita bahas pada hari ini. Secara substansi, aturan sudah dibuat. Secara struktur, pelembagaan pun sudah dibuat. Kita titik beratkan pada perbincangan kita kali ini yaitu pada legal culture, di mana dengan legal culture yang baik, GCG dapat meningkatkan investasi nasional, dapat menambah kepercayaan masyarakat, dan juga dapat membuat perusahaan menjadi lebih sehat, lebih transparan, dan manfaat-manfaat yang lain. Nah, ini menarik nih, tadi yang disampaikan oleh Pak Indra dengan Pak Heru. Cuma mungkin kita bisa sedikit menjelaskan sebetulnya apa konkret dari Good Corporate Governance dalam kaitannya analisis dengan teori Friedman. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Indra itu kan masih seputaran mengenai teori Friedman, dan yang juga sudah ditambahkan oleh Pak Heru itu lebih kepada tanggapan bagaimana GCG dampaknya kepada perusahaan.
Mungkin kalau kita bisa memberikan elaborasi lagi kepada penonton gitu ya, gimana sih spesifiknya atau bentuk konkret dari GCG dengan analisa Friedman? Kalau Pak Indra mungkin bisa menjelaskan, nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Heru, mungkin akan lebih baik. Oke, ya jadi gini Pak Alek ya, untuk membahas ini kita perlu diskusi membagi menjadi beberapa bagian. Iya. Mungkin yang pertama adalah kita perlu tahu dulu apa itu good corporate governance. Good corporate governance. Oke. Jadi kita penting untuk mengetahui sebetulnya apa itu good corporate governance. Kurang lebih begitu ya Pak? Ya, ini mungkin bahasa yang kita paham adalah tata kelola perusahaan yang baik. Oke. Bagaimana? Yang kedua? Nah, yang kedua tadi saya sampaikan bagaimana perusahaan itu mengelola menjalankan perusahaannya dengan baik ya. Oke. Yang kedua adalah bagaimana dengan tata kelola perusahaan yang baik ini atau tadi GCG disampaikan dapat meningkatkan investasi nasional. Oke. Nah, dalam perspektif teori ilmu hukum tentunya ya. Iya. Karena tadi bicara Pak Heru sampaikan adalah BUMN, ya, kita sangkutkan dengan meningkatkan investasi nasional. Iya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaan GCG ini atau tata kelola perusahaan yang baik ini dapat mencegah tindak pidana korupsi. Nah, Oke. mungkin kalau kita bicara korupsi, Pak Alek mungkin lebih paham nanti, Oke. akan dijelaskan lebih detail. Berarti mungkin Pak Indra bisa menjelaskan dulu apa itu GCG sih sebetulnya. Ya. Tadi kita ngomongin GCG tapi kita belum menjelaskan kepada Oke. pemirsa sebetulnya apa sih GCG. Silakan Pak Indra. Jadi ya, GCG itu pada prinsip adalah tata kelola perusahaan yang baik, dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder. Jadi para stakeholder perusahaan itu percaya dengan apa perusahaan yang dibangun tersebut. Prinsip ini diambil dari good governance atau kelola perusahaan yang bersih dan transparan. Oke. Nah, jadi harus transparan pertama, sehingga masyarakat bisa melihat perkembangan perusahaan itu secara jelas, secara transparan di sini. Dan GCG ini dipercaya sebagai cara terbaik dalam sistem ekonomi untuk mendorong persaingan yang sehat ya dalam bikin usaha. Jadi sesama pengusaha juga dia bisa melihat perusahaan ini berkembang dengan baik dan menjadi contoh perusahaan Dan tersebut. sistem kompetisi itu akan membantu performa dari perusahaan. Nah, benar. Kurang lebih begitu, Betul, Pak. tepat sekali. Jadi sehingga persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat. Menjadi persaingan sehat gitu. Jadi itu akan mendukung stabilitas ekonomi nasional tentunya pastinya. Oke. Nah, mungkin kalau bicara dari sisi bisnis ya lebih paham adalah dari Pak Heru. Heru nih Nah, sebagai pengusaha Pak Heru. Nah. Ya kan memiliki latar belakang sebagai pengusaha muda gitu ya. Menurut Pak Heru sendiri GCG ini bagaimana? Dari bacaan Pak Heru dan apa yang sudah Pak Heru buat dalam karya tulis kita. Silakan Pak Heru. Oke, saya coba tambahkan juga karena lingkup pembahasan kita ini merupakan pembahasan dari karya ilmiah, maka kita tidak boleh keluar dari apa yang kita sampaikan di karya ilmiah tersebut dan kita harus mengutip dari apa yang sudah disampaikan oleh para ahli-ahli. Salah satu contohnya adalah Bapak Arif Effendi dalam bukunya The Power of Good Corporate Governance. Beliau menyampaikan bahwa GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Oleh karena itu, prinsip-prinsip GCG ini dapat dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama adalah akuntabilitas atau disebut dengan accountability. Yang kedua adalah transparansi atau transparency. Lalu yang ketiga adalah pertanggungjawaban atau responsibility. Lalu yang keempat adalah kemandirian atau independency. Dan kelima adalah kesetaraan dan kewajaran atau fairness. Yang tadi disampaikan oleh Pak Heru kan sebetulnya adalah nilai-nilainya. Bagaimana prinsip-prinsip GCG itu bisa diterapkan dalam perusahaan. Ya. Kira-kira manfaatnya apa tuh Pak Heru? Baik, balik lagi karena ini sumbernya dari karya ilmiah, yaitu kita harus mengutip dari apa yang kita coba cari. Yaitu dalam hal manfaat, kita mengutip dari Bapak Nasrum dan Andi Tendri dalam bukunya yang berjudul Corporate Governance. Prinsip-prinsip dalam GCG akan memberikan manfaat. Yang pertama, prinsip GCG ini akan mengurangi biaya perusahaan.
dengan adanya keterbukaan tadi, dengan adanya transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian, maka akan mengurangi biaya dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, akan mengurangi permodalan dari perusahaan tersebut, yang ujung-ujungnya dengan modal yang bisa berkurang, bisa optimal, sehingga keuntungan dapat tercapai dengan baik dan sesuai. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan nilai saham dari perusahaan-perusahaan tersebut. Banyak kita tahu perusahaan BUMN ini adalah perusahaan yang terbuka, tidak hanya dimiliki oleh oleh pemerintah saja, namun sahamnya juga dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Lalu yang keempat adalah meningkatkan citra perusahaan dalam jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, maka citra perusahaan akan baik dan juga para stakeholdernya akan nyaman dengan hal tersebut, sehingga ke depan akan menghasilkan keuntungan dan investasi yang baik. Lalu yang kelima adalah menciptakan dukungan dari para stakeholder dalam lingkungan perusahaan tersebut. Perlu kita ketahui, BUMN ini memiliki stakeholder yang cukup banyak, baik itu pemerintah maupun dari direksi maupun dari masyarakat selaku pemegang sahamnya juga. Sehingga dengan hal-hal tadi yang saya sampaikan, yang kita kutip dari bukunya Nasrum dan Andi Tenri tadi, minimal ada 5 manfaat yang bisa didapatkan dari perusahaan terkait dengan penerapan prinsip GCG tersebut. Pak Heru, tadi kan Pak Heru sudah menjelaskan mengenai prinsip-prinsip GCG, menyebutkan lah ya. Bisa nggak Pak Heru mengelaborasi lebih dalam lagi terkait dengan prinsip-prinsip GCG yang tadi Pak Heru sampaikan? Karena prinsip-prinsip GCG tadi kan juga memiliki manfaat sebetulnya. Dari karya tulis yang sudah kita buat juga memang kita sudah menjabarkan sebetulnya apa itu yang dimaksud prinsip-prinsip GCG. Cuma mungkin bisa kita jelaskan juga prinsip-prinsip GCG yang accountability, integritas, transparan, itu bisa dijelaskan nggak Pak Heru lebih dalam lagi? Oke, baik. Ada satu hal menarik yang juga mungkin belum disampaikan tadi. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN mengglorifikasi para perusahaan-perusahaan tersebut dalam hal melakukan suatu penghargaan. Kementerian BUMN melakukan kontes, dalam hal ini GCG BUMN Awards, di mana para pesertanya adalah para perusahaan BUMN tersebut, dilombakan, dikonteskan untuk mencapai untuk mereka berlomba-lomba menampilkan atau menerapkan prinsip GCG ini. Jadi artinya untuk meningkatkan budaya GCG perusahaan gitu ya, BUMN khususnya, pemerintah memberikan penghargaan. Betul. Memberikan penghargaan, mengglorifikasi bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik, kurang lebih begitu ya. Jadi betul, itu menarik tuh. Jadi dia tidak hanya GCG tidak hanya diterapkan dalam sebuah aturan, tapi juga dihargai sebagai sebuah nilai-nilai dari perusahaan. Betul sekali. Oke. GCG Awards ini pun tiap tahun diselenggarakan dengan tema yang berbeda-beda. Tergantung dari situasi ekonomi. Situasi ekonomi, betul. Seperti pada tahun 2021 temanya yaitu adalah mempertahankan atau bertahan. Karena kita sama-sama tahu ada pandemi, situasi pandemi, sehingga perusahaan harus bisa bertahan. Mungkin bukan meningkatkan tapi mempertahankan, karena mempertahankan pun itu suatu hal yang dalam situasi pandemi tentunya. Pandemi pastinya itu bukan suatu hal yang mudah juga. Jadi saya pribadi melihat itu hal yang sangat baik. Pemerintah dalam hal ini kementerian mengglorifikasi prinsip tersebut, sehingga para perusahaan tersebut, para BUMN tersebut dapat berlomba-lomba untuk menunjukkan dalam hal penerapan GCG tersebut. Pak Heru, mungkin lebih sedikit lagi kembali kepada soal prinsip-prinsip GCG yang tadi Pak Heru sampaikan dan Pak Heru sebutkan.
Pak Heru tadi sudah sampaikan bahwa prinsip-prinsip itu memiliki manfaat. Ada hal yang menarik dari pemerintah terkait dengan bagaimana kalau BUMN itu menjalankan prinsip GCG. Tapi boleh nggak Pak Heru bisa lebih menjelaskan lagi terkait dengan prinsip-prinsip GCG itu? Karena kan tadi Pak Heru hanya menyebutkan GCG punya prinsip lah ya, tapi boleh nggak sedikit lebih dalam lagi penjelasannya terkait dengan prinsip-prinsip GCG yang Pak Heru sampaikan? Oke, baik. Dalam hal ini kita perlu mengutip lagi. Jadi sudah kita kutip terkait dengan pertanyaan Pak Alex tadi, yaitu dari website. Websitenya employers.glints.id. Dijelaskan bahwa ada 5 prinsip GCG yang tadi saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah transparansi. Dalam hal ini perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan, terbuka dan mudah diakses dan dipahami juga oleh para stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan dari para pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi prinsip utama yang pertama adalah transparansi tersebut. Jadi harus terbuka, relevan dan sangat mudah diakses. Yang kedua adalah akuntabilitas. Dalam hal akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan kepada kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Karena kita sama-sama tahu stakeholder yang tadi sudah saya sampaikan tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat pada umumnya. Yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang tadi saya sudah sampaikan, yang sudah diatur dan sudah diubah beberapa kali oleh pemerintah, serta menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. Oke. Lalu yang keempat adalah independensi. Dalam hal independensi, untuk menjalankan good corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen. Oke, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Tanpa ada intervensi dan harus sesuai dengan SOP maupun tupoksinya masih dari masing-masing organ tersebut. Jadi tidak ada intervensi karena balik lagi yang dipertanggungjawabkan ini adalah kepada pemerintah dan masyarakat. Yang kelima, yang terakhir, yaitu kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan. Jadi harus dalam mengambil keputusan harus sangat wajar dan setara. Dan juga perlu kita garis bawahi bahwa salah satu manfaat bagi perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance ini adalah perusahaan terhindar dari tindakan-tindakan yang memalukan, terutama yang dilakukan oleh orang dalam atau insider. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan dukungan regulasi yang baik dapat membuat perusahaan terhindar dari tindakan-tindakan yang memalukan tersebut. Sudah banyak contohnya akan hal tersebut, seperti mencegah berbagai bentuk melebih-lebihkan aset, lalu keuangan perusahaan dirubah-rubah, lalu ketidakjujuran dalam melakukan pelaporan keuangan dan sebagainya. Sehingga banyak sekali manfaat dan perlu kita garis bawahi bahwa good corporate governance ini, prinsip-prinsip ini harus dijadikan menjadi legal culture, menjadikan budaya pada perusahaan-perusahaan BUMN ini karena hal-hal yang saya sebutkan tadi, Pak. Oke. Jadi bentuknya dia tidak hanya peraturan gitu ya, tidak hanya dilembagakan, tapi juga menjadi kultur dari perusahaan itu sendiri. Betul. Jadi sudah secara aturan sudah diatur dalam legal substance tersebut. Aturannya sudah ada, bahkan sudah ada beberapa kali perubahan. Lalu secara pelembagaannya pun juga sudah ada. Dalam hal legal structure tadi sudah diatur juga semua di situ. Kita titik beratkan dalam pembahasan ini kepada legal culture-nya, di mana budaya yang harus dibentuk oleh perusahaan BUMN yaitu adalah budaya ini.
sehubungan dengan penilaian dari masyarakat ya. Betul. Dari Salah masyarakat. satunya. Jadi artinya kalau GCG nih ya sebagai sebuah sistem dikaitkan dengan teorinya Friedman, itu memberikan manfaat kurang lebih begitu kan ya, secara substance-nya, secara structure-nya, secara culture-nya. Tadi prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Pak Heru gitu ya. Kalau kita lihat pembahasan mengenai prinsip-prinsip GCG sebetulnya kalau dikaitkan dengan apa yang kita bahas di karya ilmiah kita, itu ada hubungannya dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Prinsip-prinsip yang sudah kita bahas itu sebetulnya secara tidak langsung, bahkan mungkin secara langsung, itu adalah nilai-nilai yang dijadikan oleh kita sebagai suatu nilai yang merupakan pencegahan dari tindak pidana korupsi. Itulah makanya di karya tulis ilmiah kita membahas secara spesifik manfaat GCG sebagai upaya tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena prinsip-prinsip yang tadi dibahas oleh Pak Heru adalah prinsip yang juga dipakai dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Sederhananya adalah kalau nilai-nilai yang sudah dilembagakan tersebut, prinsip-prinsip dalam GCG itu sudah dilaksanakan menjadi legal substance, menjadi legal structure, atau bahkan menjadi legal culture, maka jalannya perusahaan, pengelolaannya perusahaan tentu akan independen. Satu yang tadi disampaikan, memiliki akuntabilitas, memiliki standar kepercayaan publik yang tinggi. Nah tentu itu akan berdampak pada upaya pencegahan korupsi. Karena tidak mungkin juga korupsi bisa terjadi kalau misalnya pengelolaan perusahaan sudah dijalankan dengan baik. Mental para pegawai, sistem yang pengawasan yang berjalan dengan prinsip-prinsip GCG juga akan membantu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Itulah yang kita bahas dalam karya ilmiah kita. Kepercayaan publik tentu akan semakin meningkat kalau perusahaan BUMN tersebut tidak ada penyuapan, tidak ada tidak ada fraud. Tentu kepercayaan publik juga akan semakin meningkat. Nah, secara spesifik juga ada ISO sebetulnya terkait dengan itu. Sistem manajemen anti penyuapan juga diterapkan dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau bisa dikatakan GCG ini bukan hanya semata-mata bagaimana dia mencoba meningkatkan investasi, meningkatkan nilai perusahaan, tapi dalam skala lebih luas lagi dalam sistem hukum, dia adalah merupakan tools bagi sistem pencegahan korupsi yang terjadi di Indonesia. Itu yang mungkin kita juga sampaikan kepada teman-teman lain melalui karya ilmiah kita. Nah, yang menarik setelah itu adalah saya mau mencoba mungkin melanjutkan lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Indra ya, terkait dengan teori Friedman, tiga aspek hukum. Kalau menurut Pak Indra, apa yang disampaikan Friedman kaitannya dengan perusahaan dan GCG, menurut Pak Indra bagaimana? Ya, baik Pak Alek. Jadi bagaimana GCG ini dapat meningkatkan investasi dan dalam investasi nasional dalam perspektif teori hukum. Oke, akan saya jelaskan ya. Ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas itu pasal 1 angka 2 telah ditetapkan struktur hukum atau legal structure perseroan yang masing-masing stakeholder dalam perseroan tersebut telah diatur hak dan kewajibannya dalam merumusan pasal-pasal atau biasa masuk ke dalam legal substance ya. Satu Undang-Undang Perseroan Terbatas. Struktur hukum atau legal structure perseroan terbatas itu berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan seperti rapat umum pemegang saham atau RUPS juga kita sebut, direksi dan dewan komisaris. Meskipun dari aspek legal substance yang diformulasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diatur perlindungan hukumnya, namun di dalam praktek perseroan, pengelolaan perseroan itu sering terjadi pemegang saham minoritas dirugikan oleh kepentingan hukum pemegang saham yang mayoritas, nah, atau direksi perseroan.
bahkan tidak jarang berujung kepada gugatan ke pengadilan. Dalam konteks inilah urgensi dari pelembagaan GCG sebagai budaya hukum atau legal culture. Jadi di sinilah sangkut pautnya GCG dengan legal culture, di mana pengelolaan perseroan tersebut penting untuk dilakukan karena melihat dari budaya dari pelaksana perseroan tersebut untuk taat terhadap aturan. Nah, dalam teori hukum Friedman memberikan pengertian budaya hukum atau legal culture sebagai legal culture refers then to those part of general culture, custom, opinion, ways of doing and thinking that bend social force toward or away from the law and particular ways. Atau kita artikan sebagai budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berpikir, dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dalam budaya hukum adalah perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi atau ditaati. Dengan demikian, pelembagaan GCG ini sebagai budaya hukum atau legal culture sebuah perseroan adalah internalisasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perseroan yang memperkuat kelembagaan hukum atau legal structure dan aturan-aturan hukum atau legal substance ya, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan maupun peraturan-peraturan yang disebutkan oleh tadi Pak Heru tadi, yaitu peraturan BUMN. Saya coba sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Indra barusan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. Kami menilai prinsip-prinsip GCG ini juga memiliki arti penting bagi pembangunan nasional karena satu, prinsip-prinsip GCG ini mampu memulihkan atau memperbaiki keadaan perekonomian rakyat. Kedua, dia prinsip-prinsip GCG juga bisa menciptakan persaingan usaha yang sehat. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Heru sebelumnya. Lalu ketiga, prinsip GCG juga dapat meningkatkan kualitas investasi yang berakibat akan tumbuhnya kepercayaan investor. Jadi seperti misalnya harapan Presiden gitu ya, Jokowi, membuka keran investor sebanyak-banyaknya. Tapi sebelum itu terjadi, memang sebaiknya prinsip-prinsip GCG juga dikuatkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan BUMN, karena adanya kepercayaan publik, adanya kepercayaan masyarakat sudah pasti akan berakibat timbulnya kepercayaan dari investor-investor itu sendiri untuk menanamkan saham atau investasinya di Indonesia. Dan yang terakhir sebetulnya yang ini juga kita bahas secara spesifik dalam karya ilmiah kita adalah prinsip-prinsip GCG itu dapat menghilangkan praktik-praktik monopoli, korupsi, kolusi, nepotisme dan seluruh kegiatan yang dianggap tidak etis dalam dunia bisnis atau dunia ekonomi. Nah, kalau prinsip-prinsip itu sudah berjalan dengan baik, dijalankan tidak hanya sebagai sebuah legal substance, tidak hanya dilakukan dalam tataran legal structure, tapi juga diinternalisasi melalui legal culture, maka prinsip GCG akan berjalan dengan baik. Tata kelola perusahaan akan berjalan dengan semestinya. Jadi kami berpendapat dalam karya ilmiah kami gitu ya, prinsip-prinsip GCG sebagai legal culture itu akan menempatkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran sebagai kode etik bagi perusahaan. Jadi contohnya adalah bagaimana sebetulnya dia tidak hanya badan hukumnya, tapi juga bagaimana seluruh pegawai gitu ya, itu menjalankan prinsip-prinsip GCG itu.
GCG tidak hanya sebagai sistem, tapi sebagai sesuatu nilai dari sebuah perusahaan yang itu juga diamini dijalankan oleh seluruh pegawai BUMN tersebut. Itu yang sebetulnya kami melihat GCG itu bisa dikaitkan dengan teorinya Friedman. Nah, sebagai penutup gitu ya, kami dalam karya ilmiah kami gitu ya, kami berkesimpulan bahwa pelembagaan prinsip-prinsip GCG sebagai budaya hukum, pengelolaan perseroan dapat memperkuat struktur hukum dan substansi hukum sudah pastinya. Sebagaimana telah diatur di Undang-Undang Perseroan maupun Permen BUMN nomor 1 2011, Junto Permen BUMN nomor 9 2012 dan Surat Edaran nomor 35 2020 maupun Perpres 54 tahun 2018. Keberhasilan dalam menginternalisasi prinsip-prinsip GCG sebagai legal structure, legal substance dan legal culture BUMN akan memberikan dampak secara langsung terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan perseroan seperti pencegahan tindak pidana korupsi. Dan selain itu, internalisasi prinsip-prinsip GCG juga dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan investasi. Karena pelembagaan GCG sebagai budaya hukum, BUMN akan mendorong terciptanya iklim bisnis dan usaha yang kompetitif sebagai daya tarik di Indonesia tentunya. Pada prinsipnya, penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya akan melindungi kepentingan pemegang saham dan investor, tetapi juga akan membawa banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan serta mencegah tindak pidana korupsi. Kalau begitu mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Dari Pak Heru mungkin ada saran terkait dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, baik. Saran kami dalam pembahasan ini terhadap good corporate governance, bahwa kami menyepakati konsep good corporate governance ini dapat diusulkan untuk mendapatkan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan. Oke. Jika konsep ini diterapkan dengan benar, tentunya kita mengharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus tumbuh seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang lebih baik dan juga bermanfaat bagi banyak pihak pastinya. Seperti kita lihat tadi dalam BUMN, stakeholder-nya cukup banyak. Setiap BUMN juga wajib secara sinergi untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Jadi ini penting. Sistem ini harus tetap selalu diterapkan karena di mana sistem ini sudah diatur oleh legislatif pastinya dalam menyikapi hal-hal yang kita sampaikan tadi. Sebagai wujud pengelolaan untuk mencegah tindak pidana korupsi, ada baiknya perseroan menerapkan prinsip GCG secara berkesinambungan dan juga secara menyeluruh sehingga dapat dijadikan menjadi suatu budaya. Jadi bukan hanya aturan, bukan hanya pelembagaan, tapi juga sebagai budaya. Yang mana sebagai contoh kita di rumah saja kalau sudah memiliki budaya yang sangat baik, itu akan terus mengakar kepada anak cucu kita pastinya. Baik. Begitu juga yang diharapkan dalam BUMN, dalam hal ini perseroan milik negara, harus bisa menerapkan GCG sebagai budaya yang dapat mengakar kepada seluruh stakeholdernya dan juga seluruh pelaksana perusahaan tersebut. Mungkin hal itu yang dapat kami sampaikan. Semoga budaya GCG ini, prinsip-prinsip GCG ini dapat juga diterapkan untuk menanggulangi atau menghilangkan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya di dalam perusahaan-perusahaan milik negara ini, dan juga goals-nya atau output-nya adalah meningkatkan investasi nasional. Seiring dengan kepercayaan publik yang bertambah, seiring dengan efisiensinya perusahaan secara permodalan, meningkatnya investasi, meningkatnya keuntungan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan investasi nasional.
Baik, oke, baik. Terima kasih Pak Heru dan Pak Hendra. Demikian teman-teman penjelasan dari kami mengenai bagaimana implementasi dari Good Corporate Governance pada BUMN dalam analisis teori sistem hukum. Kami menyadari karya ilmiah yang kami buat masih banyak kekurangan, maupun video yang kami buat juga mungkin masih terdapat kekurangan. Kami berharap karya ilmiah dan video yang kami buat ini dapat masukan ataupun kritik dan saran dari mahasiswa maupun dosen, dan semoga penjelasan yang sudah kami sampaikan maupun karya ilmiah yang sudah kami buat itu dapat dipahami oleh banyak orang, terutama khususnya bagi perusahaan BUMN di Indonesia ataupun mungkin mahasiswa dosen yang membaca dari karya ilmiah kami. Demikian kiranya saya Alex Argonowo. Saya Heru Prakoso Sosramijoyo. Saya Indra Kusuma Hussein. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Salam.